Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku merasa rumah tanggaku bersama Farhan adalah segalanya. Dia perhatian, lembut, dan selalu berusaha membuatku bahagia. Setiap pagi, dia membangunkanku dengan secangkir teh hangat dan senyum yang mampu menghapus rasa lelahku. Teh buatan Farhan selalu istimewa. Mungkin bukan karena rasanya, tetapi karena caranya menyajikan dengan sepenuh hati. Rumah besar yang kami tempati adalah hasil jerih payah keluargaku. Keluarga yang telah mewariskan banyak hal padaku, termasuk tanggung jawab yang tidak ringan. Awalnya, aku sempat khawatir bagaimana Farhan memandang semua ini, apakah dia akan merasa rendah diri? Namun, dia membuktikan bahwa cinta tidak diukur dari siapa yang memiliki lebih banyak, melainkan dari seberapa besar kita mau berbagi. Aku tak keberatan berbagi segalanya dengannya, karena Farhan telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa aman. Di pagi hari, aku suka duduk di taman belakang. Taman ini adalah bagian favoritku dari rumah, dengan bunga-bunga melati yang harum semerbak, ditanam oleh nenekku bertahun-tahun lalu. Saat angin pagi bertiup, membawa aroma melati yang lembut, aku selalu merasa seperti diselimuti kenangan hangat masa kecilku. Farhan sering menemaniku di sana. Dia membawa buku atau hanya duduk diam di sampingku, menikmati angin sepau-sepau yang membuat suasana terasa damai. Kami tak perlu banyak bicara, karena kehadirannya saja sudah cukup mengisi kekosongan apapun yang mungkin ada di hatiku. Aku ingin membuatmu bahagia setiap hari, ucap Farhan tiba-tiba, memecah keheningan pagi itu. Matanya yang teduh menatapku penuh kesungguhan, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengar dan percaya akan janjinya. Aku sudah bahagia, Farhan, jawabku sambil tersenyum lembut. Kita hanya perlu menjalani semuanya bersama, apapun yang terjadi. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, hangatnya menyusup hingga ke dalam hatiku. Aku tahu perjalanan kita tidak akan selalu mudah, tapi aku ingin kita saling menjaga, saling mendukung. Hidup kami mungkin sederhana, tapi kehangatan yang ada di antara kami membuat semuanya terasa lebih dari cukup. Malam-malam yang kami habiskan dengan berbagi cerita, canda, atau bahkan sekadar menikmati keheningan bersama, menjadi momen yang kurasakan sebagai berkah. Kami hidup seperti pasangan ideal, setidaknya begitulah yang terlihat dari luar. Setiap hari bersama Farhan adalah hari yang penuh dengan ketulusan. Dia tahu caranya membuatku tersenyum, bahkan ketika hari terasa melelahkan. Meski pernikahan kami bukanlah hasil dari cinta pada pandangan pertama, kebersamaan kami perlahan menjelma menjadi sesuatu yang lebih berarti. Namun, ada satu hal yang sering mengganjal di hatiku, sikap dingin dari mertua, terutama ibu Farhan. Kata-katanya selalu terdengar dingin, seperti angin musim dingin yang menusuk tulang. Tidak ada hinaan langsung, tapi nadanya sering syarat dengan sindiran. Lili, kalau kamu sedang tidak terlalu sibuk, mungkin kamu bisa belajar memasak masakan kesukaan Farhan, ucapnya suatu sore saat kami sedang duduk di ruang keluarga. Kata-katanya terdengar seperti saran, tapi aku tahu ada pesan tersembunyi di baliknya. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Tentu, Bu, saya akan coba. Aku pikir, mungkin mereka hanya butuh waktu untuk menerimaku. Pernikahan ini terjadi begitu cepat, dan aku tahu aku bukan menantu yang mereka harapkan. Sesekali aku mendengar mereka membandingkan diriku dengan Vera, mantan kekasih Farhan. Katanya, Vera lebih cocok untuk keluarga ini, lebih anggun, lebih pandai berbicara, lebih segalanya. Di malam-malam yang sepi, aku sering merenung sendiri di kamar. Farhan terkadang menyadari keheninganku dan mencoba menghibur. Ibu hanya perlu waktu, Lili. Jangan terlalu dipikirkan, ya, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku ingin percaya pada kata-katanya. Aku ingin yakin bahwa ini hanya soal waktu,
bahwa suatu hari ibu mertua akan melihat siapa diriku sebenarnya. Meski begitu, ada saat-saat kecil yang membuatku merasa dihargai. Seperti ketika aku membantu menyajikan makanan di meja makan, ayah mertua selalu berterima kasih dengan tulus. Atau ketika aku membersihkan ruang tamu, aku melihat sekilas senyum samar dari ibu mertua, meski dia cepat-cepat memalingkan wajah. Aku tahu, cinta dan penerimaan tidak bisa dipaksakan. Tapi aku tetap mencoba, satu langkah kecil setiap hari. Karena bagi Farhan, aku ingin menjadi menantu yang baik, istri yang bisa diandalkan, dan mungkin suatu hari nanti, ibu yang penuh kasih. Hari itu aku sedang merapikan ruang tamu ketika pintu depan terbuka dengan tiba-tiba. Langkah kaki Farhan terdengar tergesa-gesa, sesuatu yang tidak biasa. Aku menoleh dengan senyum yang sudah siap menyambutnya. Tetapi senyuman itu langsung memudar begitu melihat siapa yang ada di belakangnya. Seorang wanita cantik berdiri di samping Farhan, mengenakan gaun sederhana namun terlihat anggun. Rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang menusuk hatiku. Di tangan wanita itu, seorang anak kecil, mungkin berusia sekitar 4 tahun, memegang erat jemarinya. Anak itu menatapku dengan mata polos, tapi senyumnya membuatku semakin merasa sesak. Farhan menatapku, wajahnya datar, tanpa emosi. Aku berharap dia akan memberikan penjelasan, tapi yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. "Lily, kenalkan," katanya tanpa basa-basi. "Ini Rina, istri pertamaku. Dan ini anak kami, Adit." Kata-kata itu seperti guntur yang meledak di tengah langit cerah. Aku mematung di tempat, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Suaranya terus terngiang-ngiang di telingaku. "Istri pertamaku, anak kamu. Apa maksudnya ini, Farhan?" tanyaku, suaraku bergetar. Pandanganku bergantian berpindah antara Farhan, wanita yang dipanggil Rina, dan anak kecil itu. Farhan menarik napas panjang, tapi tidak ada penyesalan di matanya. "Aku tidak pernah memberitahumu karena situasinya rumit. Tapi sekarang mereka kembali, dan aku harus bertanggung jawab. Aku tidak percaya ini sedang terjadi. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku? Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa tentang kehidupan lamanya?" Rina akhirnya angkat bicara, suaranya lembut tapi tajam. "Maaf jika kehadiran kami mengejutkanmu, Lily. Tapi aku dan Adit tidak punya tempat lain untuk pergi. Farhan sudah berjanji akan selalu menjaga kami." Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya agar tidak tumpah. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. "Farhan," suaraku pecah. "Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa kamu tidak pernah mengatakan apapun?" Dia mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku mundur selangkah. "Lily, aku tahu ini berat, tapi aku harap kamu bisa memahami. Mereka adalah bagian dari hidupku, dan aku tidak bisa meninggalkan mereka." Dadaku terasa sesak, seperti ada ribuan beban yang menekan sekaligus. Wanita ini, anak ini, mereka bukan hanya bayangan dari masa lalunya. Mereka nyata, berdiri di sini, di dalam rumahku. Aku hanya berdiri diam, tak tahu harus berkata apa. Dunia yang selama ini kurasa begitu nyaman tiba-tiba terasa asing. Farhan, yang selalu kulihat sebagai suami yang setia dan penuh kasih, kini berubah menjadi seseorang yang tak lagi kukenal. Aku ingin berteriak, ingin meledak dan mengungkapkan semua kekecewaanku. Tetapi tubuhku terasa kaku, suaraku hilang begitu saja. Aku menatap anak kecil itu, Adit, yang hanya berdiri di samping ibunya dengan wajah polos. Bagaimana dia bisa berada di sini? Anak ini, yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan Farhan, kini ada di hadapanku, seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Sekali lagi, aku mundur, merasa seperti ada jurang yang terbentang lebar di antara kami. "Aku tidak tahu siapa kamu lagi, Farhan. Semua yang aku percayai selama ini, semua yang kurasakan tentang kita, itu semua hancur dalam sekejap." Farhan berdiri terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tampak penuh kebingungan, seolah dia tidak mengerti mengapa aku begitu terkejut. Tetapi aku tahu,
Dia lebih memilih menjaga rahasia itu daripada membuka semuanya sejak awal. Aku memandang Rina dan Adit, dan untuk pertama kalinya, aku merasa cemburu pada mereka. Bukan hanya pada Rina, yang jelas-jelas pernah menjadi bagian dari hidup Farhan, tetapi juga pada Adit. Anak itu tidak pernah tahu bahwa ibunya adalah sebuah bayangan yang selalu ada, meskipun Farhan berusaha menyembunyikannya dariku. Farhan, aku berusaha mengendalikan emosi, meskipun hati ini hampir hancur. Bagaimana bisa kamu berbuat seperti ini padaku? Aku menganggapmu suamiku, tapi ternyata aku tidak mengenalmu sama sekali. Keheningan yang terjadi begitu berat, seakan waktu berhenti sejenak. Aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat, darah yang berdesir di seluruh tubuhku. Aku merasa seperti dipermainkan. Selama ini, aku hanya menjadi bagian dari dunia yang dibangun dari kebohongan. Aku menatap suamiku yang dulu kucintai, dan untuk pertama kalinya, aku meragukan segalanya. Farhan tetap berdiri di sana, seolah tidak terganggu dengan perasaanku yang sedang ambruk. Wajahnya tenang, jauh berbeda dengan kekacauan yang ada di dalam hatiku. Aku merasa seperti dipermainkan, seperti ada yang menginjak-injak harga diriku tanpa sedikitpun rasa menyesal. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya yang terdengar begitu dingin dan tanpa penyesalan. Kamu menikahiku hanya untuk uang? Tanyaku dengan suara gemetar. Farhan mengangguk pelan, matanya tak pernah lepas dari wajahku. Ya, Lily. Aku tahu keluargamu kaya raya, dan itu adalah kesempatan yang tidak bisa kutolak. Kami hidup miskin dan sangat kesulitan saat aku menikah dengan Rina. Aku ingin memberikan yang lebih baik untuk mereka. Itulah kenapa aku menikahimu. Aku merasa seolah seluruh dunia berputar cepat, menghantam kepalaku dengan keras. Hancur, remuk. Semua yang selama ini kuanggap sebagai dasar dari hubungan kami, ternyata hanyalah sebuah kalkulasi licik. Kamu tidak merasa malu? Tanyaku dengan suara bergetar, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Rasa marah mulai merembes, menggantikan kebingunganku. Kamu tidak merasa apa-apa setelah semua yang kita lewati bersama? Semua yang aku beri, semua yang aku percayakan padamu. Jujur saja, Lily, jawabnya dengan nada yang sangat datar, seperti mengungkapkan fakta yang tak perlu dibesar-besarkan. Aku tidak bisa hidup dengan prinsip yang penuh dengan romantisme. Aku butuh masa depan yang lebih baik, dan aku tahu, menikah denganmu adalah jalan keluar. Aku tertawa pahit, tanpa kebahagiaan sedikitpun. Jadi, selama ini aku hanya sekadar batu loncatanmu, hanya sekadar cara agar hidupmu lebih mudah. Farhan menatapku tanpa ada penyesalan di matanya. Aku tidak mengatakan itu, Lily. Aku masih peduli padamu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini adalah langkah yang tepat bagi keluargaku. Aku tidak bisa hidup dalam kemiskinan selamanya. Rina, yang sejak tadi hanya diam di sudut, akhirnya berbicara dengan nada yang penuh ketenangan, seakan-akan dia sudah mendamaikan dirinya dengan keadaan ini. Kamu tahu, Lily, aku tidak pernah meminta Farhan untuk menikahi wanita lain. Tapi aku tahu, dia melakukannya demi keluarga kami. Adit dan aku, kami bukan pilihan mudah, tapi ini kenyataan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti pukulan bertubi-tubi. Aku merasa terperosok lebih dalam lautan kebohongan dan manipulasi. Semua yang kukira sebagai cinta, ternyata hanyalah sebuah transaksi yang tak lebih dari sekadar hitung-hitungan ekonomi. Farhan mendekat sedikit, tetapi aku mundur, tidak ingin ada lebih banyak sentuhan dari tangan yang kini terasa asing. Lily, aku tahu ini berat, dan aku tidak berharap kamu memaafkanku sekarang juga. Tapi kamu harus mengerti, aku melakukan ini demi masa depan kita. Demi kita? Aku hampir berteriak, merasa seperti ada api yang membakar dada. Kamu pikir kita ini apa? Sebuah permainan papan yang bisa kamu atur sesuai keinginanmu? Kamu pikir, dengan pernikahan ini, semua masalahmu akan selesai? Farhan menghela napas, ekspresinya sedikit berubah, tetapi tidak ada rasa penyesalan yang terlihat. Aku tidak berharap kamu mengerti semuanya sekarang, Lily.
Tapi aku melakukannya demi keluarga kecilku. Aku melakukannya demi masa depan Adit, demi Rina, dan demi diriku sendiri. Seketika, aku merasa semua hal yang kubanggakan tentang pernikahan kami selama ini runtuh. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur aduk di dalam diriku. Apakah aku benar-benar bisa menerima kenyataan ini? Farhan tidak tampak sedikit pun terkejut oleh reaksiku. Seolah-olah, ini adalah sesuatu yang sudah dipersiapkannya. Sesuatu yang sudah diterimanya sebagai kenyataan yang tak bisa dihindari. Aku menatapnya, mencoba mencari secercah dari pria yang dulu kupuja, tetapi yang aku temukan hanyalah sosok yang penuh dengan perhitungan dan kebohongan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang, Farhan, kataku dengan suara berat. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah bisa melihatmu sama lagi. Keheningan menyelimuti ruangan, dengan setiap detik yang terasa semakin berat. Aku merasa seperti kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku merasa dunia seolah runtuh di sekelilingku. Setelah pertemuan dengan Farhan dan Rina, kebingunganku semakin dalam. Hatiku terasa hancur, dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada jawabannya. Aku mencoba mencari jalan keluar dari semua ini, tetapi sepertinya semakin aku berusaha, semakin aku tersesat. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu mertuaku. Aku ingin mendengar pendapatnya, mencari pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin, hanya mungkin, dia bisa memberikan penjelasan yang bisa menenangkan hatiku yang terluka. Namun, saat aku menghadapinya di ruang tamu, suasana yang kurasakan jauh dari yang kuharapkan. Ibu mertuaku duduk dengan tangan terlipat, matanya tajam memandangku. "Ibu, aku ingin bicara," kataku, suara yang sempat lembut kini dipenuhi ketegangan. "Aku butuh penjelasan. Mengapa Farhan?" Ibu mertuaku menyela, suaranya rendah, namun penuh kekuatan. "Lili, sudah saatnya kamu menerima kenyataan. Farhan memang menikahi kamu, tapi kamu harus tahu, kamu hanya istri kedua." Tubuhku kaku seketika. Kata-katanya seperti pisau yang menancap langsung ke jantungku. Istri kedua? Aku berusaha menahan tangisku. Apa maksud ibu? Dia menatapku tanpa rasa empati, seolah aku sedang berbicara tentang hal yang paling biasa di dunia ini. Kamu bukan istri pertama, Lili. Kamu hanya datang setelah Rina. Dan itu kenyataan yang harus kamu terima. Kewajibanmu sebagai istri adalah tunduk pada suamimu, tanpa pertanyaan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat dadaku semakin sesak. Aku merasa seperti terjebak di dalam dunia yang penuh dengan penghakiman dan ketidakadilan. Aku harus tunduk. Suaraku hampir tak terdengar, penuh dengan emosi yang mulai meledak. Bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Setelah semua yang terjadi, setelah semuanya yang kami lalui bersama, ibu justru berpihak pada Farhan. Ibu mertuaku tidak mengubah ekspresinya. Dia tetap tegak, seolah-olah dia merasa benar dengan segala keputusan yang dibuat oleh anaknya. Lili, kamu tidak bisa melawan takdir. Farhan melakukan ini demi keluarganya. Dan kamu harus menerima kenyataan bahwa peranmu adalah istri kedua. Itu adalah posisi yang harus kamu terima dengan lapang dada. Aku merasa panas membakar wajahku. Setiap kata yang diucapkannya semakin menambah amarah yang membara di dalam diriku. Tidak. Aku hampir berteriak. Aku tidak akan menerima ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan menjadi istri kedua yang diam saja dan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Aku punya hak untuk dihargai, ibu. Ibu mertuaku tertawa dingin, suara itu mengiris hatiku. Kamu pikir Farhan menikahi kamu karena cinta? Tidak, Lili. Dia menikahi kamu karena dia butuh kamu. Kamu punya segala yang dia inginkan, kekayaan, status, dan itu adalah hal yang terpenting baginya. Jadi berhentilah berpura-pura bahwa ini adalah pernikahan yang penuh dengan cinta. Aku terdiam, kata-kata itu menghujam telinga dan hatiku. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan yang tak terduga. Aku ingin berlari, ingin menangis sepuasnya, tapi aku tetap bertahan. Aku tidak akan menyerah pada semuanya hanya karena kata-kata pahit ini.
Jadi, ibu ingin aku menerima ini begitu saja. Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Aku harus menerimanya dan hidup seperti tidak ada yang salah, tanpa mempertanyakan apa yang terjadi pada aku, pada hidupku, pada perasaanku. Ibu mertuaku menghela napas panjang, seolah-olah dia sudah sangat lelah berbicara denganku. Lily, hidup ini bukan tentang perasaanmu saja. Ini tentang keluarga. Tentang bagaimana kita bertahan dan menjaga kehormatan keluarga. Jadi, jika kamu ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kamu harus tahu tempatmu. Teguran itu, sarkasme itu, membuat hatiku meledak. Aku merasa seperti tidak dihargai, diperlakukan seperti benda yang tidak lebih penting daripada keluarga yang lain. Aku tidak ingin menjadi bagian dari keluarga ini jika harus menjalani hidup seperti ini. Ibu, aku berkata dengan suara yang mulai bergetar, namun penuh dengan ketegasan. Keheningan terjatuh di antara kami. Aku tahu, kata-kataku sudah melukai hati ibu mertuaku, tetapi yang lebih penting, aku merasa ada api yang baru saja menyala di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan dirinya, atau siapapun, membuatku merasa kecil. Aku punya hak untuk memilih bagaimana aku ingin hidup. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan ibu mertuaku yang masih duduk di sana dengan ekspresi yang tak berubah. Aku merasa dipermainkan dan dihina di rumahku sendiri. Semua kerja keras keluargaku, semua pengorbanan yang telah dilakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kami, tiba-tiba terasa tidak berarti. Selama ini aku telah percaya bahwa pernikahan ini adalah jalan yang benar, bahwa kami membangun hidup bersama. Tetapi sekarang, kenyataan itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa kukendalikan. Semua yang kumiliki, semua yang kuanggap sebagai bagian dari diriku, kini terasa seperti milik orang lain. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, kini penuh dengan kepalsuan. Semua perjuangan keluargaku untuk membangun hidup yang lebih baik, semua kerja keras yang mengalir dalam darah kami, dianggap remeh. Seolah-olah itu tidak ada artinya. Seolah-olah semuanya hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku dipaksa berbagi segalanya dengan wanita dan anak yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Rina dan Adit. Mereka bukan bagian dari hidupku, mereka bukan bagian dari keluargaku. Tetapi kini mereka ada di sini, di rumah yang selama ini kupandang sebagai tempat perlindungan, tempat di mana aku bisa merasa aman. Kini, mereka hadir seperti bayangan masa lalu yang menghantui setiap langkahku. Aku menatap ke ruang tamu, di mana Farhan, Rina, dan Adit sedang duduk bersama, berbicara tanpa rasa canggung. Mereka tertawa, seolah-olah tidak ada yang salah dengan situasi ini. Seolah-olah perasaan aku yang terluka tidak ada artinya. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, seperti pengamat yang tidak punya suara, yang tidak punya tempat di antara mereka. Kenapa aku harus melalui ini? Aku berbisik pada diri sendiri, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin keluar, ingin melarikan diri dari semua ini, tetapi tubuhku terasa terikat, seolah-olah semuanya berputar di luar kendaliku. Semua yang kumiliki, kekayaan keluargaku, kenyamanan yang selama ini kubanggakan, tiba-tiba terasa seperti penjara. Apa yang dulu kubanggakan kini hanya menjadi alat untuk memuluskan rencana Farhan dan keluarganya. Mereka datang ke hidupku dengan keinginan untuk mendapatkan lebih, tanpa sedikit pun rasa malu atau penyesalan. Aku merasa hancur. Aku menyadari bahwa suamiku tak pernah mencintaiku. Tidak pernah ada cinta dalam pernikahan ini, hanya sebuah transaksi yang diselubungi oleh janji-janji kosong. Selama ini, aku hanyalah alat bagi Farhan untuk mengangkat derajat hidupnya. Aku adalah pintu masuk menuju dunia yang lebih baik, sebuah jalan untuk memperbaiki keadaan yang semula penuh kekurangan. Aku merasa bodoh, terperangkap dalam ilusi bahwa aku menikahi seseorang yang sebenarnya peduli padaku. Semua kata-kata manis yang pernah dia ucapkan ternyata hanyalah bualan, dan setiap sentuhan yang kuterima tak lebih dari sekadar strategi untuk meraih tujuannya. Cinta? Tidak ada. Itu hanyalah kata kosong yang digunakan untuk menutupi tujuan yang lebih besar. Aku menatap cermin dan melihat diriku sendiri.
Siapa aku di hadapan Farhan? Seorang istri yang dipilih karena uang, karena keluargaku yang kaya. Seorang istri kedua yang seharusnya puas dengan apa yang ada, tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh mereka yang lebih dulu datang. Aku merasakan sakit yang begitu dalam. Rasa malu, kecewa, dan marah bercampur aduk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku baru sadar sekarang, setelah semuanya terlambat. Farhan tidak pernah menganggapku lebih dari sekadar batu loncatan. Aku tak pernah berarti lebih dari itu. Aku merasa terperangkap dalam jaring kebohongan dan manipulasi. Suamiku tidak pernah mencintaiku, dan kini aku harus menerima kenyataan itu, meskipun rasanya seperti pedang yang menancap dalam-dalam di hati ini. Aku merasa seperti orang yang bangun dari mimpi buruk, dan kali ini aku tidak akan kembali tidur dalam dunia yang penuh kebohongan itu. Aku sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan diriku terus dipermalukan dan diinjak-injak. Tidak lagi. Aku memutuskan untuk bertindak, tanpa memberitahu siapapun. Tanpa memberi kesempatan pada Farhan atau siapapun untuk menghalangi langkahku. Aku tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan dukungan. Aku hanya membutuhkan keputusan ini untuk diriku sendiri. Diam-diam, aku mulai mengurus surat cerai. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti beban berat yang harus diangkat, tetapi aku tahu ini adalah jalan yang benar. Aku pergi ke pengacara tanpa memberitahu siapapun, memastikan bahwa segala aset rumah tetap atas namaku. Rumah ini, yang dulu aku anggap sebagai tempat perlindungan, sekarang menjadi simbol dari semua kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak akan membiarkan Farhan atau siapapun merampasnya dari aku. Aku duduk di meja pengacara, menandatangani dokumen-dokumen yang akan mengakhiri semuanya. Tanganku gemetar, tetapi aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Selama ini aku telah berjuang untuk hubungan yang ternyata tidak pernah nyata. Kini, aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Pengacara itu bertanya, menatapku dengan penuh perhatian. Aku mengangguk, mataku penuh dengan tekad. Ya, saya yakin. Ini keputusan saya. Saya tidak akan membiarkan diriku dipermalukan lebih jauh. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa penuh dengan kebulatan tekad. Aku tidak akan menoleh lagi, tidak akan terjebak dalam hubungan yang sudah jelas tidak bisa diperbaiki. Aku sudah cukup dihina, cukup dipermainkan. Waktu untuk bangkit dan memulai kembali telah tiba. Aku berjalan keluar dari kantor pengacara itu dengan perasaan campur aduk. Sedih, marah, tapi juga lega. Ini adalah langkah pertama untuk memutuskan semua ikatan yang mengikatku pada dunia yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku siap untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah surat cerai selesai, rasanya seperti beban yang sangat berat mulai terangkat dari pundakku. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal, yang harus aku lakukan agar semuanya benar-benar berakhir. Aku tidak akan hidup dalam kebohongan ini lagi, tidak akan membiarkan mereka terus menginjak-injak kehormatanku. Rumah ini, yang selama ini kupandang sebagai tempat perlindungan, akan menjadi simbol dari keberanianku untuk mengakhiri semuanya. Aku tahu ini tidak akan mudah. Mereka, Farhan, Rina, dan Adit, telah terlalu lama berada di sini, menikmati segala yang seharusnya hanya menjadi milikku dan keluargaku. Mereka berpikir bahwa mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, seperti mereka berhak atas semua yang ada di rumah ini. Tapi tidak lagi. Aku sudah cukup. Aku mengumpulkan semua keberanian yang kumiliki dan memutuskan untuk menghadapi mereka. Semua perasaan marah, sakit hati, dan kebencian yang terkumpul dalam diriku akhirnya meledak. Begitu aku melangkah ke ruang tamu, suasana seketika menjadi tegang. Farhan, Rina, dan Adit duduk di sana, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi mataku yang penuh amarah membuat mereka tersadar bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Aku sudah cukup. Kalian harus pergi dari rumahku sekarang juga, kataku dengan suara yang tegas, meskipun hati ini berdebar kencang. Farhan mendongak, ekspresinya penuh kebingungannya yang palsu. Lily, apa maksudmu? Ini rumah kita bersama. Kami tidak akan pergi begitu saja. Aku melangkah lebih dekat,
Wajahku dipenuhi dengan kemarahan yang sulit kutahan. Rumah ini milikku, Farhan. Dan aku sudah memutuskan bahwa kalian harus pergi. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan. Tidak peduli betapa keras kalian mencoba meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Rina, yang sejak tadi hanya diam, kini berdiri dengan ekspresi marah. Kamu pikir kamu bisa mengusir kami begitu saja? Kami adalah bagian dari hidupmu, Lily. Ini adalah rumah Farhan juga, dan dia berhak tinggal di sini bersama kami. Aku menatapnya dengan tajam, menahan diri agar tidak berteriak. Tidak, kamu bukan bagian dari hidupku, Rina. Kamu adalah bagian dari kebohongan besar yang telah dihancurkan. Kamu hanya datang ke sini untuk mengambil apa yang bukan milikmu. Adit, yang masih duduk di pojok ruangan, tampak bingung dan ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku tahu, dia hanya korban dari semua kebohongan yang telah ditanamkan oleh Farhan dan Rina. Kamu, Adit, tidak ada urusannya dengan ini. Tapi kamu harus tahu bahwa rumah ini bukan tempat yang tepat untuk kalian. Kalian harus pergi, sekarang juga. Farhan berdiri, wajahnya merah padam, tidak terima dengan perlakuanku. Lily, kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami. Kami sudah tinggal di sini cukup lama. Apa yang kamu pikirkan? Aku bisa melihat amarah di matanya, tapi aku tidak peduli lagi. Kamu tidak punya hak untuk berbicara tentang apa yang bisa aku lakukan, Farhan. Semua yang ada di rumah ini adalah hasil kerja keras keluargaku, dan aku tidak akan membiarkanmu, atau mereka, merampasnya dariku. Aku sudah cukup dibohongi, cukup dipermalukan. Rina menahan amarahnya. Kamu ingat baik-baik, Lily, jangan kira kita akan pergi begitu saja dan meninggalkan semuanya. Farhan adalah suamimu, dan anak kami adalah bagian dari keluarga ini. Aku tertawa sinis, hampir tidak bisa menahan amarah yang semakin membakar. Farhan sudah jelas tidak pernah mencintaiku, dan anak kalian, Rina, adalah bagian dari kebohongan yang selama ini kalian jalin. Aku tidak peduli tentang keluarga kalian. Semua itu tidak ada hubungannya dengan aku. Farhan melangkah maju, hampir berteriak. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, Lily. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup kami sebelum kamu datang. Semua ini adalah karena kamu dan keluargamu. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa membangun hidup yang lebih baik. Aku mendekat, dan suaraku semakin tegas. Tidak, Farhan. Kamu membangun hidupmu dengan kebohongan. Kamu menikahi aku untuk kepentinganmu sendiri, dan aku sudah cukup dengan itu. Kalian harus keluar dari rumahku sekarang. Akhirnya, mereka mulai mengumpulkan barang-barang mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan amarah dan penghinaan. Rina, yang awalnya tampak percaya diri, kini terlihat terguncang. Adit berjalan dengan langkah kecil, tidak tahu harus berkata apa. Farhan menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Lily. Kamu akan melihat betapa salahnya keputusanmu ini. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Aku sudah tidak peduli, Farhan. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus dipermalukan. Kalian harus pergi, sekarang. Dengan tatapan penuh amarah, mereka akhirnya meninggalkan rumahku. Mereka pergi dengan penuh kebencian, dan aku merasa seolah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundakku. Namun, meskipun mereka pergi, aku tahu ini bukan akhir dari perjuanganku. Tapi setidaknya, aku bisa mulai menjalani hidupku dengan kepala tegak, bebas dari kebohongan dan manipulasi yang selama ini membelengguku. Aku akhirnya bisa merasakan sedikit kelegaan, aku tidak lagi dipermalukan, dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh dengan kepalsuan itu. Setelah mereka pergi, aku merasa dunia seolah-olah mulai memudar. Suasana di rumahku terasa hampa. Namun ada ketenangan yang perlahan mulai menggantikan kekacauan yang telah terjadi. Rumah yang selama ini terasa penuh dengan kebohongan kini menjadi ruang yang sepi, tetapi sepi yang menenangkan. Aku kembali hidup sendiri, merangkai hidupku kembali tanpa Farhan. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan.
Awalnya, aku merasa kosong. Semua yang kulalui bersama Farhan, semua kenangan, semua harapan yang kubangun, tiba-tiba terasa seperti mimpi buruk yang sulit aku lepaskan. Ada saat-saat aku terjatuh dalam kesedihan, merasa lemah dan terpuruk. Tapi, aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Tidak untuk diriku sendiri. Aku harus bangkit, aku harus melanjutkan hidupku. Aku mulai merajut kembali potongan-potongan hidupku yang hancur. Semua mimpi yang pernah aku miliki, yang dulu kubangun bersama Farhan, kini harus kujalani sendiri. Tidak ada lagi yang menghalangiku. Tidak ada lagi perasaan bersalah atau terjebak dalam hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran. Aku adalah diriku sendiri, dan aku berhak untuk menentukan arah hidupku. Aku belajar banyak dari semua yang telah terjadi. Meski pahit, setiap pengalaman itu mengajarkanku untuk lebih berhati-hati dan untuk tidak pernah membiarkan diriku dimanfaatkan oleh siapapun, apalagi oleh orang yang seharusnya aku percayai sepenuh hati. Hari-hari pertama setelah mereka pergi adalah yang tersulit. Aku merasakan kesepian yang begitu mendalam, tetapi aku tahu aku tidak bisa lagi tergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan, merawat rumahku, dan menjaga hubungan dengan teman-teman yang selama ini terabaikan. Aku memberi ruang untuk diriku sendiri, untuk meresapi semua yang telah terjadi, untuk memahami diriku lebih baik. Setiap kali aku merasa terpuruk, aku mengingatkan diriku bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku lebih mampu menghadapinya daripada yang aku kira. Aku tidak butuh seseorang untuk mendefinisikan siapa aku. Aku punya kekuatan untuk menciptakan hidupku sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain yang tidak menghargai dan memanipulasi aku. Aku mulai belajar menikmati kebebasan yang baru aku temukan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pertanyaan yang tidak terjawab. Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk meraih kebahagiaan yang selama ini kupendam. Mungkin perjalanan ini masih panjang, dan mungkin ada banyak rintangan yang harus aku lewati. Tetapi, aku tahu satu hal, aku sudah cukup belajar untuk tidak menyerah, untuk tidak membiarkan diriku hancur lagi. Langkah demi langkah, aku mulai menyusun kembali hidupku. Dan meskipun ada rasa sakit yang tak kunjung hilang, aku tahu aku akan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Bahkan jika itu harus kutemukan sendiri. Aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk merasakan kedamaian. Dan aku akan melangkah maju, apapun yang terjadi. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari orang lain, melainkan dari menghargai dan mencintai diriku sendiri. Setelah melalui segala kepahitan, rasa sakit, dan kebohongan yang pernah mengelilingi hidupku, aku akhirnya memahami satu hal yang paling penting, bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan itu ada dalam diriku sendiri, dalam kemampuan untuk menerima diriku dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Saat Farhan dan semuanya pergi, aku merasa kosong, tetapi seiring waktu, aku mulai menemukan kembali siapa aku sebenarnya. Tanpa beban, tanpa perasaan terikat, aku bisa menjadi diriku yang sesungguhnya. Aku belajar untuk menghargai diri sendiri, untuk tidak lagi mencari validasi atau pengakuan dari orang lain yang tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai seorang istri yang dipandang sebelah mata atau sebagai korban dari hubungan yang penuh dengan kebohongan, tetapi sebagai individu yang kuat dan berharga. Aku belajar untuk tidak meremehkan diriku sendiri, untuk tidak menganggap diriku kurang hanya karena seseorang tidak melihat nilainya. Aku adalah aku, dan itu sudah cukup. Ada saat-saat di mana keraguan datang, saat-saat di mana aku merasa takut bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa bahagia tanpa seseorang di sampingku. Namun, aku tahu bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan mengandalkan orang lain. Kebahagiaan itu datang dengan cara menerima diriku apa adanya, dengan menyayangi diriku tanpa syarat, dengan memberi ruang bagi diriku untuk tumbuh dan berkembang tanpa terjebak dalam masa lalu. Aku mulai melakukan hal-hal yang kusukai, membaca buku yang lama kutinggalkan, berjalan sendirian di taman sambil menikmati udara segar, atau sekadar duduk di depan jendela sambil menatap matahari terbenam. Setiap momen itu adalah kesempatan untuk merasakan kedamaian dalam diriku sendiri,
untuk mengingatkan diriku bahwa hidup ini adalah perjalanan pribadi yang penuh dengan kemungkinan. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam ketenangan yang aku rasakan setiap kali aku bangun di pagi hari, dalam rasa syukur yang aku temukan setelah melewati setiap hari yang penuh tantangan. Aku belajar untuk tidak lagi berharap pada orang lain untuk memberi kebahagiaan, karena aku tahu bahwa aku sudah cukup untuk diriku sendiri. Aku adalah sumber kebahagiaan itu. Dan meskipun aku masih merasa sedih sesekali, atau teringat akan masa lalu yang kelam, aku tahu aku lebih kuat sekarang. Aku tahu aku telah melewati banyak hal yang sebelumnya kupikir tidak akan pernah bisa kulalui. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari cara aku mencintai dan menghargai diriku sendiri. Aku tidak perlu seseorang untuk melengkapi diriku. Aku sudah lengkap. Aku sudah cukup. Dan aku berhak bahagia, dengan atau tanpa orang lain. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Karena hanya dengan begitu aku bisa membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar, yang datang bukan dari orang lain, tetapi dari dalam hatiku sendiri.